Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 18 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berbicara dengan bijak. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 25 ayat 10 sampai dengan ke-11. Supaya jangan orang mendengar engkau dan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar, kami berkata-kata dengan benar, hidup dengan benar, maka perjalanan hidup kami pun akan mendapatkan kebenaran-kebenaran di masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara dengan bijak. Ada sebuah pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Kalau mulutmu itu menjadi harimaumu, maka harimau itulah yang akan menerkam. Menerkam siapa? Menerkam dirimu sendiri. Ada banyak peristiwa tatkala seseorang memelihara binatang, khususnya di daerah tertentu di negara-negara Timur Tengah, itu orang-orang kaya tidak hanya memelihara binatang-binatang yang biasa, yang jinak, tapi mereka memelihara benar-benar binatang buas. Mereka memelihara singa, mereka memelihara macan tutul, mereka memelihara binatang-binatang buas. Nampaknya memang bisa dilatih sedemikian rupa. Yang namanya binatang buas katalah diajarkan semenjak kecil, dilatih semenjak kecil, maka binatang buas pun bisa kemudian menjadi jinak. Namun tentunya memelihara binatang buas bukanlah sesuatu yang dianjurkan, bahkan dilarang, khususnya di negara Indonesia. Sahabat seperjalanan, kalau binatang buas pun bisa ditaklukkan menjadi tunduk, bisa menurut dan bisa patuh, maka sesungguhnya ada binatang buas yang lebih berbahaya di dalam kehidupan kita, dan binatang buas itu ada di dalam organ tubuh kita, yaitu lidah kita, yaitu mulut kita, yaitu bibir kita. Itu binatang buas yang harus ditaklukkan di dalam kebenaran firman Allah. Ada orang yang sangat mudah sekali berkata-kata, mengumpat orang, menghina orang, mengkhianati orang, merugikan orang lain dengan kata-kata, membuli orang lain, merendahkan orang lain. Kita berani berkata-kata sedemikian, kata-kata yang buruk, kata-kata ungkapan, umpatan. Mungkin itu sebuah kebiasaan, tapi seringkali itu terucap oleh orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, orang-orang yang merasa dia punya hak berbicara apapun, karena semua orang yang menjadi lawan bicaranya lebih rendah dari dirinya, atau dia adalah mungkin pegawainya, atau hamba-hamba yang ada di dalam, seperti dalam Alkitab. Seakan-akan orang tersebut sudah dibeli oleh kita, maka kita berhak mengatakan apapun kepada yang bersangkutan. Bukankah kita sering menemukan tatkala yang namanya manusia kemudian dipanggil dengan nama binatang tertentu? Saya tidak sebutkan karena rasanya tidak enak untuk didengar. Bukankah kita tahu dan paham setiap manusia itu adalah ciptaan Allah? Setiap manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dan setiap manusia tidak ada yang namanya itu kemudian menjadi binatang. Alkitab mengajarkan sedemikian rupa supaya jangan ada orang yang mendengar engkau dan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau tidak akan hilang. Jadi artinya ada orang yang kemudian mencemoohkan kita, mengumpat kita. Apa penyebabnya? Penyebabnya tentu orang sudah sangat kesal dengan kita, orang sangat marah dengan kita. Ada banyak peristiwa kalau kita belajar sosiologi. Pegawai-pegawai, orang-orang bawahan waktu bertemu dengan kita, dia mengangguk-ngangguk, menghormati kita. Selamat pagi Tuan, selamat pagi Nyonya. Terima kasih dengan sikap santun. Namun sesungguhnya di dalam hatinya itu dongkol, di dalam hatinya sakit hati. Karena ada perlakuan-perlakuan tidak adil daripada tuannya. Lalu kapan mereka mencemooh? Kapan mereka mengumpat? Tatkala setiap orang yang punya kuasa itu sudah ada di luar di hadapan dia. Dia akan mencemooh, mengumpat tatkala tuannya tidak ada. Orang-orang yang seperti demikian itu tidak ada di dekatnya. Maka dia akan berbincang dengan temannya, berbincang dengan kawannya, lalu mengumpat, lalu mencemooh yang bersangkutan. Cemooh-cemooh tersebut itu banyak sekali bentuknya. Bahkan kemudian cemooh dan umpatan itu disertai dengan doa, dan doanya tidak baik. Semoga cepat mati, semoga pendek umur, semoga mengalami kecelakaan, semoga kemudian terkena tsunami, semoga kemudian tertimpa batu yang besar, semoga kemudian tertabrak oleh kendaraan sewaktu dia di jalan.
Ini hal yang luar biasa, dicemooh, diumpat, didoakan yang buruk. Mengapa sampai itu keluar? Karena ada tindakan-tindakan buruk juga yang keluar dari setiap kita masing-masing. Dari mulut, bibir kita, dari lidah kita. Keluar kata-kata yang buruk, keluar kata-kata cemooh, keluar kata-kata umpatan. Apa yang firman Tuhan ajarkan tentang cara kita berkata-kata? Ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi ayat 11 berkata perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, tepat kalimatnya, tepat pada orangnya, tepat pada situasinya. Maka kita akan menjadi kelompok orang yang bisa berbicara dengan bijak. Berbicara dengan bijak bukan berarti kita tidak jujur. Tetapi berbicara jujur dan bijak itu adalah sebuah seni. Itu adalah sebuah perintah Allah. Itu juga sebuah kerja keras. Ada orang mengatakan bahwa berbicara itu adalah pekerjaan yang paling ringan. Tidak demikian. Berbicara bisa menjadi pekerjaan yang sangat berat. Karena mengapa? Karena kita perlu berpikir bagaimana mengucapkan kata-kata itu yang membangun. Kata-kata yang kemudian memberkati. Sekalipun itu bentuknya koreksi dan evaluasi buat orang lain. Tapi kita bisa menata kata-kata sedemikian rupa itu dengan bijaksana. Ada sebuah kalimat dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan antara murid dan guru. Sewaktu kita menyebut anak yang pandai, kita sangat mudah sebut anak itu pandai. Tapi waktu kita bertemu dengan anak bodoh, maka kata-kata bijaksana yang keluar bukan kamu bodoh, tapi kamu belum pandai. Kalau kita bertemu dengan orang kemudian yang lambat sekali diajar untuk mendengar, maka kita juga tidak boleh mengatakan dia bodoh. Tapi kamu membutuhkan waktu lebih banyak daripada anak-anak lain. Maka berita message-nya tetap sampai kepada yang bersangkutan. Itu yang disebut dengan kata-kata yang bijaksana. Kalau bentuknya umpatan dan cenderung penghinaan, cenderung merendahkan, maka firman Tuhan mengatakan itu akan berbalik kepada kita. Orang yang suka memaki-maki akan dimaki kembali. Kalaupun orang itu tidak berani memaki kita di depan kita, dia akan memaki-maki kita di belakang kita. Dia akan membalas setiap ucapan buruk yang keluar dari mulut kita juga di belakang. Dan tentunya ada sebuah kalimat, boleh percaya atau boleh tidak, setiap kata-kata itu adalah sebuah doa. Dan di dalam firman Tuhan kita melihat bahwa orang-orang yatim piatu, para janda, mereka yang adalah orang-orang rendah yang di bawah, tatkala mereka berdoa kepada Allah, berhati-hatilah sahabat seperjalanan. Orang-orang seperti itulah yang didengar suara doanya oleh Tuhan. Mereka berdoa tatkala mereka ditindas. Mereka berdoa tatkala diperlakukan tidak adil. Mereka berdoa tatkala mereka tertindas oleh orang-orang yang berkuasa di atasnya. Ingatlah, doa-doa orang seperti itu didengar oleh Allah. Tatkala Allah sudah mendengar semua doa-doa itu, kemudian Tuhan akan membalaskan semua ketidakadilan itu kepada dirimu. Maka apa yang terjadi? Engkau akan menerima balasannya daripada Tuhan sendiri. Mari sahabat seperjalanan, jadilah orang-orang bijaksana, berbicara dengan bijak, berbicara dengan benar. Dan ingatlah firman Tuhan berkata, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau tidak akan hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, seperti buah apel emas di pinggan perak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Jadikan kami menjadi pribadi yang berbicara dengan bijak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.